warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama aku Puan Enggar yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah teman-teman, aku mau mengucapkan selamat menjalankan atau menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberikan keberkahan dan kelancaran. Oke teman-teman, karena kita sekarang lagi ada di bulan Ramadan, jadi tema kita kali ini adalah sukses Ramadan, sukses hidupmu. Wow, menarik sekali bukan? Oleh karena itu, di hadapan aku sudah ada Bapak Muhammad Thohir, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Bapak Thohir. Waalaikumsalam, ya Kak Puan. Bagaimana Bapak, kabarnya baik? Ya, sehat, masih puasa. Alhamdulillah, baik ya Bapak. Baik Bapak, kita langsung saja. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Thohir yang sesuai dengan tema kita kali ini. Ya. Jadi untuk yang pertama Bapak, apa sih Bapak sebenarnya sukses di bulan Ramadan itu sesuai tema yang tadi sudah saya bicarakan? Oke, baik, terima kasih. Setiap ibadah yang diberikan oleh Allah pasti ada tujuan baiknya. Dan Ramadan, puasa Ramadan dihadirkan untuk kita jalani, pasti sebenarnya untuk mengajari kita, memberi bekal kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, salah satunya bentuknya sukses itu. Nah, Ramadan sama puasa itu dua hal yang berbeda tapi menyatu. Oh, iya. Puasa dan Ramadan dua hal yang menyatu. Oke. Puasa itu kan bahasa sederhananya ngempet, Iya, menahan ya kan, diri. nahan, nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi itu puasa, kan bisa di luar Ramadan juga bisa, Senin, Kamis dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya ada ibadah yang dianugerahkan oleh Allah di mana kita nggak ngapa-ngapain, itu namanya puasa. Nah, ada bulan yang itu keren banget di mana kita dibekali sekian, kalau uang itu dikasih uang banyak untuk dihabisin dalam 30 hari gitu kan, terserah mau manfaatin atau tidak. Nah, ini dua hal yang menyatu. Lah, orang yang sukses menurut saya ya orang yang mampu tahu gimana sukses puasa dan juga sukses memanfaatkan Ramadannya. Nah, nggak selalu dua-duanya loh. Maka kita perlu tahu nih apa tanda-tanda di antara dua itu. Oke, jadi kita harus lebih mengenal ya Bapak dan tahu apa tanda-tandanya. Ya. Oke, berarti apa saja sih Bapak tanda-tanda atau mungkin indikator yang bisa kita kenali bahwa seseorang bisa disebut sukses dalam bulan Ramadan? Ya, baik. Kalau sukses puasa, itu kata kuncinya semakin kita menahan dari hal-hal yang nggak baik, berarti kita semakin sukses. Misalnya nih, kita nyebut nggak baik itu adalah mata kita melihat apa yang nggak boleh, gitu kan. Mulut kita berkata apa yang nggak boleh. Kemudian telinga kita dengerin apa yang nggak boleh didengar. Lalu kita selama seharian, sejak mulai fajar gitu ya sampai maghrib, kita tuh kayak nutup telinga, nutup mata, nutup mulut, andaikan ekstrim gitu, itu sukses puasa kita. Gitu loh. Nah, kalau kita seharian baca Quran, tapi kemudian mata kita lihat yang dilarang, kita berpahala baca Qurannya, tapi puasanya bolong, ya kan? Tapi ngaji kita termasuk poin penting buat Ramadannya, karena Ramadan kan ada melipat gandakan pahala sekian. Betul. Nah, jadi Ramadannya 24 jam, tapi puasanya tidak 24 jam. Nah, puasa itu semakin banyak kita menahan mata kita untuk melihat yang nggak benar, semakin lama durasi kita nggak marah-marah, itu berarti semakin sukses puasanya. Makan sih untuk level orang biasa ya. Tapi sisi lainnya adalah aspek di mana kita bisa menjaga indera sampai hati kita nggak melakukan apa-apa. Andai kan ada orang ya dari pagi sampai maghrib itu nggak baca Quran, ya hanya sholat gitu, tapi tidur aja, itu satu sisi dia sukses puasa. Dia nggak menggunakan matanya untuk buruk, nggak menggunakan mulutnya untuk keburukan, nggak menggunakan tangannya atau mulutnya untuk menyakiti orang lain. Tapi dia gagal di Ramadan. Sayang dong, hari penting yang itu dapat diskon besar-besaran, kita tidur aja. Tapi puasanya sukses, Ramadannya enggak. Jadi kalau Ramadan itu suksesnya ya kita bisa memanfaatkan untuk aktivitas puluhan, ratusan aktivitas baik, itu baru masuk di Ramadannya. Jadi saya biasanya nyebut begini, Ramadan itu, puasa itu adalah ibadah semakin kita mampu ngerem banyak, itu sukses. Kalau Ramadan semakin mampu ngegas banyak, itu sukses. Jadi beda antara puasa dan Ramadan, dan puasa Ramadan jadikan satu. Jadi ya, kita harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem di situ.
Oke. Oke, jadi kita harus benar-benar tahu nih kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, harus digarisbawahi ini, Iya, Bapak. Wow. Oke, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Bagaimana sukses di bulan Ramadan itu bisa berefek pada kesuksesan karir dan juga sebagai mahasiswa di pendidikan kita ya, Pak, untuk jangka panjang? Iya. Sekarang saya bicara puasa. Puasa itu kan ngajarin orang agar self controlnya bagus. Itu kan intinya begitu. Banyak loh orang gagal itu gara-gara dia nggak mampu kendalikan mulutnya, nggak mampu kendalikan mata, nggak mampu ngendaliin aktivitas, dia lost aja. Disitulah orang banyak gagal. Banyak orang sukses itu karena dia mampu menahan. Nah, sebenarnya kemampuan menahan ini harusnya diaplikasikan dalam aktivitas yang lain. Kita tuh kan kepinginnya ngopi sampai pagi. Kita pinginnya itu YouTube sampai full. Lah, karena kemampuan kita nggak mampu ngerem itu, biasanya kita gagal di situ. Nah, kalau Ramadan itu ngajarin produktif. Sayang nih, ada hari-hari, ada detik-detik, ada durasi-durasi yang diskon besar-besaran, aku nganggur aja. Berebut berbuat baik. Jadi itu satu sisi ngajarin menahan hal-hal buruk, satu sisi ngajarin produktif. Jadi sayang banget kalau kita kemudian dikasih jatah 30 hari tapi nggak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan dengan bagus. Artinya kebiasaan-kebiasaan Ramadan tuh harusnya kita geser ke kebiasaan-kebiasaan di kuliah dan sebagainya. Oke. Supaya harus bisa tetap produktif ya, Bapak. Iya, produktif. Ya, kendali diri baik. Nah, itu harus dipilih ya, karena ada banyak aktivitas yang itu perlu dikendalikan, terutama yang kira-kira merusak, toksik pada kita. Tapi kalau kita itu positif dan kemudian memerlukan produktivitas, ya kita jalanin. Nah, dua-duanya itu yang menahan dirinya itu di puasanya, yang produktifnya di memanfaatkan Ramadannya. Jelas sekali ya Bapak, sangat menambah ilmu baru nih untuk kita semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah ada di penghujung. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Thohir yang telah meluangkan waktunya, dan juga untuk teman-teman, semoga puasanya selalu lancar. Saya Puan Enggar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.